Nah, seringkali dia ini kalau ada bohong 60 kali lebih bohong gitu ya, perlu diperiksa. Apalagi Bung Ahmad juga perlu ada forensik. Bung Ahmad ijazahnya palsu, ini perlu juga diperiksa ini kepribadian beliau ini kalau ini tidak dihadirkan. Nah, ini menyangkut akal pikirannya Bung Ahmad. Barangkali beliau lagi pusing, mumet, mumet, mumet. Nah, jangankan gila Bung Ahmad, mumet saja itu harus mundur Bung Ahmad. Mundur kalau di dalam muhasabah lil hukam itu di dalam Islam. Tapi ternyata di dalam TAP MPR juga sudah ada itu etika seorang penguasa itu ya ketika dia itu apa? Ketika dia sudah tidak dipercaya, ketika dia sudah tidak jujur, ketika dia sudah tidak bermoral, ternyata TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 sudah wajib mundur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebuah perubahan dari kondisi yang baik menuju yang buruk ataupun dari kondisi yang buruk kepada yang baik itu adalah satu kemestian, yakni sebuah takdir Allah SWT pasti akan terjadi. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah apa-apa atau keadaan yang ada di dalam diri kaum hingga kaum itu atau mereka merubah keadaan atau apa-apa yang ada di dalam diri mereka. Ya, luar biasa. Ayat ini yang pertama menjelaskan bahwa umat ini ya harus tahu kondisinya. Ya, harus tahu kerusakannya apa. Kalau dia tahu kerusakannya apa, dan ketika dia merubah kerusakannya itu menjadi sebuah kebaikan, maka kebangkitan akan terjadi. Sebaliknya, manakala umat ini tidak tahu kerusakan dan dia terus ada di dalam kerusakan, maka yang terjadi adalah kejatuhan umat itu sendiri. Ya. Nah, maka kalau kita lihat rezim ini, ya beberapa sebelumnya rezim ini sangat kuat dan dia terus melakukan dominasi, istilahnya adalah politik single majority, semuanya itu bisa dibeli oleh rezim Jokowi ini, semuanya bisa dikriminalisasi, semuanya bisa diborgol, semuanya bisa ada kontrak politik, ya sehingga umat dalam tekanan dan rakyat juga di dalam penindasan dan terus menurun. Tapi kalau kita lihat era sekarang ini terjadi kesadaran sehingga posisinya berbalik tentu ini ya. Dari kesadaran semakin memanas dan tentu akan terjadi perubahan ke arah yang menjadi baik. Maka kalau judulnya itu adalah rakyat bertanya kapan people power dari Solo kemudian menuju kepada Jakarta, ini saya pikir tepat sekali ya. Ini merupakan salah satu indikasi atau indikator bahwa memang kesadaran dan perlawanan umat kebangkitan itu ya semakin meningkat. Nah, ini bisa kita lihat poin yang pertama, kebangkitan itu bisa dimaknai adalah yang pertama umat ini mengerti tentang al-waqi'ul fasad, ya. Realitas yang rusak. Nah, realitas yang rusak ini sangat nampak ketika eksploitasi atau rezim Jokowi ini ada di dalam cengkraman oligarki, cengkraman asing dan asing, cengkraman para penjajah, maka tentu seringkali sudah dibahas oleh para pengamat intelektual, oleh para tokoh bahwa demokrasi itu berbiaya mahal, gitu ya. Nah, maka tentu ya rezim Jokowi dan oligarki asing dan asing ini harus balik modal. Nah, mungkin balik modalnya ini belum lunas. Demikian juga kalau bisa adalah untung beliung untuk pilpres yang akan datang. Maka
kalau kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata menguntungkan oligarki, ya, menguntungkan proyek, menguntungkan keuntungan yang sangat besar sekali, ya, dengan berbagai macam proyek itu. Nah, namun demikian juga ada kebijakan-kebijakan yang merusak atau juga menindas rakyat dari kebijakan yang menguntungkan oligarki tadi atau asing dan asing penjajah. Sehingga kalau kita lihat rakyat ini menyadari, Bung Arif, ya, ketika Pak Jokowi minta 3 periode, ya rakyat langsung tahu itu, Bung Arif, bahwa ini adalah akal-akalan saja, akal bulus, tipu muslihat untuk melindungi proyek yang sangat besar, proyek kereta cepat, proyek IKN, proyek ya batu bara, ya demikian juga skandal-skandal korupsi untuk mengambil ya dana APBN. Ya, ketika ini kemudian gagal, minta perpanjangan, Bung Arif, ya gagal juga. Nah, sekarang ini dia harus cawe-cawe, ya, skandal, ya 3 periode gagal, skandal perpanjangan jabatan gagal, sekarang skandal cawe-cawe. Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa umat ini kesadarannya naik, perlawanannya naik, dan tentu menuju kebangkitan. Ya, demikian juga realitas yang rusak itu juga semakin nampak ini, Bung Arif, ya, bahwa musuh utama yang ada di negeri ini bukanlah FPI, bukanlah Hizbut Tahrir Indonesia, bukanlah ya Imam Besar Habib Rizik, bukanlah Gus Nur, bukanlah Habib Bahar, ya, bukanlah Ustadz Ali Barsa, Ustadz Alfian Tanjung, ya, apalagi ya Bung Ahmad Khazainuddin, walaupun sangat keras sekali suaranya, sangat lugas, dia bukanlah musuh negara, Bung Arif, ya, tapi sesungguhnya cinta kepada negara ini. Betul tidak, Bung Arif? Ya. Nah, justru musuh yang sebenarnya ini adalah sekarang ini adalah asing dan aseng, oligarki, bahkan rezim Jokowi yang menjadi antek bagi asing dan aseng, penjajah dan oligarki itu, Bung Arif. Nah, ini poin yang pertama, Bung Arif. Maka tentunya akan semakin memanas. Makanya kalau dikatakan oleh Bung Ahmad tadi ini, Pak Jokowi ini sudah sah ya untuk dimakzulkan, sudah sah untuk diproses impeachment. Nah, kalau dalam pandangan Islam ini Bung Ahmad, justru ini poin yang pertama, muhasabah lil hukam, dan sudah nampak syarat-syarat dia sebagai seorang kepala negara itu sudah hilang. Ya, dia ini tidak qadiron, tidak mampu. Masa melaksanakan kereta cepat sampai naik 2 kali. Ya, luar biasa. Yang harganya itu pertama dengan antara Jepang dengan Cina selisih sedikit. Ya, dipilih Cina, setelah itu ternyata membengkak. Ya, Jepang hanya 6,2 miliar US dollar. Sekarang itu Cina itu sekitar 8 miliar US dollar. Demikian juga bunganya Cina 3,4%, sedangkan Jepang itu hanya sekitar 0,1%. Ini adalah luar biasa ini, penyimpangan, inefisien, terindikasi korupsi. Harusnya KPK turun. Ya, demikian juga apalagi IKN. Tidak mampu, Bung Ahmad. Gitu. Pak Jokowi ini sudah tidak qadiron. Apalagi ya Pak Jokowi ini sepertinya juga tidak merdeka, Bung Ahmad. Ya, makanya dia bingung, saya lihat ini linglang linglung, ya. Jadi kebijakannya berubah-ubah dia. Berarti ada yang mengendalikan dia, gitu. Ya. Nah, yang terakhir barangkali Pak Jokowi ini juga barangkali akalnya juga perlu diperiksa, Bung Ahmad, gitu ya. Nah, seringkali dia ini kalau ada bohong 60 kali lebih bohong, gitu ya, perlu diperiksa. Apalagi Bung Ahmad juga perlu ada forensik, Bung Ahmad, ijazahnya palsu, ini perlu juga diperiksa ini kepribadian beliau ini kalau ini tidak dihadirkan. Nah, ini menyangkut akal pikirannya, Bung Ahmad. Barangkali beliau lagi pusing, mumet. Nah, jangankan gila, Bung Ahmad, mumet saja itu harus mundur, Bung Ahmad. Mundur. Kalau di dalam muhasabah
lil hukam itu di dalam Islam. Tapi ternyata di dalam TAP MPR juga sudah ada itu etika. Seorang penguasa itu ya ketika dia itu ketika dia sudah tidak dipercaya, ketika dia sudah tidak jujur, ketika dia sudah tidak bermoral, ternyata TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 sudah wajib mundur. Nah, ini sesuai dengan pernyataannya Pak Mahfud. Yang terakhir tentu perubahan yang kita harapkan, memang ada kudeta, memang ada people power, memang ada pemilu, tapi ditambah lagi Bung Ahmad, wajib mundur Pak Jokowi ini. Kalau kepribadiannya bagus, di mana-mana menteri itu mundur. Nah, saya tertarik tadi yang saya sampaikan Bung Ahmad, perlu dakwah. Nah, dakwah ini sekarang naik terus. Umat sudah mengerti sekarang ini. Sumber kerusakan di negara kita ini karena undang-undangnya ini sekuler kapitalis. Gitulah. Nah, sekarang inilah tawaran-tawaran kalau kita lihat dengan sistem APBN syariah, dengan sistem industri syariah, dengan sistem pertanian syariah, dengan sistem pemerintahan khilafah, kita tawarkan dan sekarang ini menjadi narasi yang sangat dirindukan oleh umat, menjadi narasi arah baru yang akan menjadikan Indonesia ini singa atau macan Asia. Oh, kurang besar ini ya mintanya. Menjadi macan dunia insya Allah, menjadi negara adidaya baru kelak kalau di bawah naungan khilafah. Nah, satu saja saya sampaikan Bung Ahmad, ternyata batu bara ini Bung Ahmad, batu bara saja ya. Kalau kebutuhan batu bara ini yang sudah dibutuhkan oleh negara atau oleh yang bisa diekspor sekarang ini ya, sekitar jumlahnya adalah sebentar Bung Arif ya. Nah, ini luar biasa. 37,6 miliar ton. Ustaz Ahmad ya. Dan kita minimal 3.000,001 triliun. Belum yang lain ini Bung Ahmad. Pertanian dijamin Pak Jokowi kalau dia menepati janji tidak bohong 1 juta hektar. Ya, 1 juta hektar dibuka untung bersih 20 triliun. Dijamin nanti industri elektronik, industri ya mobil listrik, industri mobil kayu dari Pasuruan. Wah, luar biasa. Untung beliung ya Bung Ahmad. Nah, ini barangkali tawaran yang sekarang ini lagi naik daun. Ya, dan insya Allah itulah tanda-tanda kebangkitan. Kalau Pak Jokowi tidak mundur, tidak sadar, pasti akan jatuh. Karena itu adalah sudah sunatullah, sudah takdir, dan fitrah manusia itu tidak mau dengan penindasan, tidak mau dengan ya ketidakadilan, tidak mau dengan otoriter. Itu yang dinaskan oleh Allah SWT. Mohon maaf Bung Arif, alhamdulillah pas 15 menit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.